Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas yang sudah diberikan dosen saya yang terhormat, yaitu Ibu Ulfa Melida pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sinta Laudia Putri Nagari. Saya dari UT UPBJJ Malang, Prodi Ilmu Hukum, NIM 0443129975. Baik, langsung saja menuju pada gagasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang dimana ketika orang tersebut terkena gejala COVID-19, maka orang tersebut akan mengalami gejala ringan seperti batuk, panas, demam, hilang indera penciuman, hilang indera perasa, pilek, sesak nafas, dan lain-lain. Meskipun gejalanya terlihat sepele, tapi banyak dari orang-orang yang memiliki imun yang kurang kuat dan mereka juga meninggal dunia. Tentunya penyakit ini sangat membahayakan karena yang mengalami hal ini tidak hanya kita, warga Indonesia saja, tetapi seluruh negara yang ada di belahan dunia, mulai dari Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, Jepang, dan seluruh negara lainnya. Jika dilihat-lihat, sebenarnya COVID-19 ini hampir sama loh dengan influenza. Kenapa? Karena ketika kita mengalami influenza, kita akan mengalami hidung tersumbat, batuk, dan terkadang juga kita bisa sesak nafas. Sama halnya dengan COVID-19 ini. COVID-19 ini hampir sama dengan influenza, yaitu penderitanya juga akan mengalami batuk, hidung tersumbat, dan yang menjadikan pembeda adalah ketika penyakit COVID-19 ini datang, para penderita tidak dapat merasakan apa yang mereka makan atau hilangnya indera perasa, dan mereka juga akan tidak bisa membau yang ada di lingkungan sekitarnya meskipun bau tersebut menyengat atau biasa kita sebut dengan hilangnya indera penciuman. Tidak hanya itu, sebenarnya masih banyak lagi sih gejala dari COVID-19 ini, yaitu seperti badan terasa pegal. Pada kasus ini sudah tercatat 6,5 juta kasus dengan total orang meninggal dunia sebanyak 159.000 juta kasus. Lalu banyak juga dari mereka yang bertanya-tanya, ini gimana? Aku harus bagaimana? Gimana cara mencegahnya? Apakah COVID ini bisa selesai? Banyak pertanyaan yang timbul dari asumsi masyarakat. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini? Yang pertama, pemerintah menganjurkan untuk orang-orang selalu berjaga jarak 1 meter. Yang kedua, selalu memakai masker dimanapun kita berpergian. Yang ketiga, ketika orang tersebut sudah merasa terkena COVID-19 dengan gejala-gejala yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, orang tersebut wajib melakukan karantina mandiri di rumah. Lalu apabila orang tersebut merasa tidak kuat atau ada gejala lain seperti sesak nafas dan lain-lain, maka dianjurkan untuk menghubungi pihak rumah sakit. Yang keempat, seluruh elemen masyarakat membatasi adanya interaksi sosial di luar. Kelima, mencuci tangan setelah selesai berkegiatan apapun itu, selalu menjaga kebersihan, entah kebersihan di lingkungan sekitar atau kebersihan yang ada pada diri kita. Tidak lupa juga dianjurkan untuk selalu membawa hand sanitizer ketika mungkin di tempat umum kita tidak sempat untuk bercuci tangan, maka kita menyemprotkan sebuah hand sanitizer ke tangan kita agar tangan kita bisa steril dari kuman-kuman atau virus-virus yang datang. Dan tidak hanya itu saja sih, penanganan dari pemerintah untuk kita tuh juga banyak banget. Dari mulai
ketika kita terkena COVID-19 dan gejalanya sudah memburuk, kita sudah dianjurkan untuk membawa ke rumah sakit, dan hal tersebut juga sudah difasilitasi oleh rumah sakit, yaitu ambulans. Lalu di sana kita dilakukan karantina mandiri. Lalu pada pembahasan kali ini yang paling menyedihkan adalah dampak dari COVID-19 ini di seluruh sektor yang ada di Indonesia, terutama sektor pariwisata, perekonomian, dan lain-lain. Yang pertama, saya bahas tentang sektor pariwisata. Karena adanya COVID-19 ini, seluruh sektor pariwisata yang ada di Indonesia terpaksa harus dihentikan. Karena apa? Karena pada saat itu dilakukanlah karantina mandiri oleh orang-orang, sehingga orang-orang tidak bisa keluar atau pergi berlibur ke tempat-tempat yang ramai seperti Jogja, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Tidak hanya itu sih, karena di sini seluruh akses wisatawan dari mancanegara ditutup total, sehingga mereka tidak dapat berkunjung ke Indonesia. Dalam hal ini, sektor pariwisata yang ada di Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat menyedihkan. Lalu untuk yang kedua, banyaknya perekonomian masyarakat yang terpuruk. Kenapa? Karena dari banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia ini, banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada berjualan. Karena sektor pariwisata tadi ditutup, otomatis seluruh warga atau masyarakat Indonesia tidak melakukan jual beli. Karena hal itu juga dilarang pemerintah. Pemerintah mengatakan sementara apapun kegiatan yang ada di luar rumah dihentikan dulu, dan hal itu sangat menyedihkan untuk para penjual yang ada di luar sana. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Lalu yang ketiga ada di sektor pendidikan. Karena hal ini, sekolah terpaksa diliburkan. Waktu itu saya juga mengalami. Saat itu saya sedang kelas 10 semester 1. Selesai ujian, saya diberi info oleh pihak sekolah harus diliburkan. Bukan diliburkan sih ya, lebih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Waktu itu saya dibilangi hanya 2 minggu saja. Ternyata hal ini sudah saya jalani selama 2 tahun. Ketika saya masuk, saya sudah kelas 3 alias kelas 12. Saya sudah kelas 12 dan saya lulus. Banyak sekali kenangan yang terlewati pada saat itu ya. Maaf sedikit curhat. Yang paling menyedihkan adalah di sini tingginya angka kematian pada saat adanya COVID-19 ini. Karena sudah tercatat selama saat ini tersebanyak 159.000 orang meninggal dunia. Hal ini tentunya membawa kesedihan yang mendalam bagi saya dan seluruh warga yang ada di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Meskipun saat ini obat dari COVID-19 ini belum ditemukan, tapi alhamdulillah saat ini COVID-19 sudah berhenti dan kasusnya semakin hari semakin tidak ada. Saat ini juga sudah ada vaksin untuk COVID-19, yaitu ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan lain-lain. Pun obatnya belum ada, tapi sudah ada vaksin. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena vaksin tersebut sudah mencegah kita. Itu terjadi karena saat ini gejala COVID-19 sudah mulai mereda. Penyakit-penyakit seperti COVID-19 ini tidak ada di tahun-tahun yang akan datang, dan semoga ini adalah tahun terberat terakhir. Dan alhamdulillah saat ini virus COVID-19 sudah mencapai angka 0 kasus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan, salah kata, salah perbuatan, ibu dosen dan teman-teman bisa mengoreksi hal tersebut dan mencantumkan beberapa komentar di bawah ini ataupun di kolom diskusi yang sudah disediakan oleh Universitas Terbuka, yaitu e-learning. Terima kasih saya ucapkan untuk
teman-teman juga yang sudah mau menonton video ini, untuk keluarga yang selalu mensupport saya, mendukung saya ketika saya melakukan apapun kegiatan yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.